Pemirsa Women's Talk, senang sekali saya Prisa Somodahatu dapat kembali menjumpai Anda. Saat ini saya sedang berada di kantor pusat PLN, di mana kita akan berbincang dengan salah satu wanita inspiratif di sini. Siapakah dia pemirsa? Inilah Women's Talk selengkapnya. PT PLN Persero meraih penghargaan sebagai salah satu badan usaha milik negara yang berkontribusi untuk membangun negeri terutama dalam menjaga roda perekonomian di masa pandemi. Bahkan manajemen PLN menilai apresiasi ini sekaligus menjadi pemicu bagi perusahaan agar terus berkontribusi bagi negara tidak hanya dari sisi keuangan saja, namun juga kontribusi lain baik dari sisi keandalan pasokan listrik maupun lewat tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, momen peringatan International Women's Day 2023 lalu juga dijadikan PLN untuk merefleksikan kembali pentingnya kesetaraan gender dalam keberlangsungan proses bisnis perusahaan. Di mana sejauh ini peran perempuan terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja dan kesuksesan organisasi. Hal tersebut ikut diyakini oleh Direktur Keuangan PT PLN Persero Cynthia Rusli yang sekaligus merupakan Ketua Umum Gugus Tugas Sri Kandi PLN. Sebagai informasi, Sri Kandi PLN adalah turunan dari program Sri Kandi Badan Usaha Milik Negara yang digagas oleh Kementerian BUMN sebagai komunitas perempuan yang berkarya di badan usaha milik pemerintah. Untuk itu, Cynthia Rusli menekankan pentingnya keterwakilan perempuan dalam jajaran manajemen di lingkungan perusahaan. Selain itu, Sri Kandi di PLN juga merupakan katalis yang memiliki peranan penting dalam menunjang kinerja perseroan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun dirinya ikut mengajak Sri Kandi PLN untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi melalui berbagai program yang dijalankan. Lantas bagaimana cara Cynthia Rusli dalam mengedepankan peran perempuan dan menjaga keuangan perusahaan listrik milik negara? Simak perbincangannya hanya di Women's Talk. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruangan dari narasumber kita di Women's Talk kali ini karena saya akan berbincang bersama dengan Ibu Cynthia Rusli yang merupakan Direktur Keuangan dari PT PLN. Halo Ibu Cynthia, apa kabar? Halo Mbak Prisa. Terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukan seorang Direktur Keuangan menyempatkan berbincang bersama kami di Women's Talk. Oke, PLN perusahaan BUMN salah satu yang terbesar begitu ya. Pengeluarannya per hari itu berapa banyak sih Bu? Kita satu hari bisa sekitar 1,3 triliun ya. Jadi setahun itu bisa spending untuk biaya OPEX itu sekitar 400-an triliun ya. Belum lagi CAPEX mungkin sekitar 60-an, 70 triliun. Bahkan tahun ini kita harapkan sekitar 80 triliun. Jadi memang suatu perusahaan yang luar biasa besar. Kita melayani 86 juta pelanggan di seluruh Indonesia. Dan juga dari 86 juta ini setiap tahunnya kita menerima pendapatan dari pelanggan itu sekitar 450 triliun. Kemudian ini tidak termasuk dari subsidi dari pemerintah dan kompensasi yang juga angkanya tidak sedikit gitu ya. Sehingga tentu saja PLN dalam melaksanakan amanah ini kita betul-betul satu memastikan pelayanan kepada pelanggan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua tentu saja kita mengoperasikan perusahaan ini dengan efisien dan juga tetap bisa tumbuh, dan tentu saja nanti bagaimana perusahaan juga tumbuhnya itu dari mana, dari labanya. Nah ini yang barangkali nanti kita bisa share juga bagaimana kinerja keuangan PLN secara spesifik tahun 2022 kemarin. Oke, di tahun 2022 secara full year kinerja dari PT PLN ini di atas ekspektasi, yaitu kenaikan dari kinerja laba bersih ya Bu ya, 24% menjadi 14 triliun benar? Yes, 14,4 triliun. Dengan target hanya 6,4 triliun. 6,4 itu kan loncatan yang luar biasa, lebih dari 100% kan? Apa yang membuat target ini bisa tercapai? Langkah-langkah apa, kontribusi terbesarnya apa Ibu Cynthia? Jadi betul, ini kita tahun 2022 ini laba 14,4 triliun, ini sesuatu yang salah satu terbesar sepanjang sejarah PLN, berdiri lebih dari 78 tahun. Dan ini tentu saja tidak lepas dari kerja keras seluruh insan PLN di seluruh Indonesia dalam berbagai program. Jadi program-program kita itu ada yang fokus kepada peningkatan pendapatan, bagaimana kita mengendalikan
penerimaan dari pelanggan, bagaimana kita melakukan upaya-upaya pemasaran, ada electrifying agriculture, ada akuisisi captive power, dan berbagai produk-produk yang dipasarkan oleh teman-teman dari niaga. Nah, juga ada percepatan dari piutang ya kepada pelanggan, sehingga tadi secara pendapatan ini ada peningkatan. Di tengah kondisi yang kita sama-sama ketahui masih baru pemulihan dari COVID ya. Jadi tahun 2020, 2021, 2022 ini tantangannya luar biasa. Di tengah situasi itu alhamdulillah PLN bisa tetap membukukan pertumbuhan pendapatan yang cukup baik. Nah, dari sisi biaya juga kita lakukan berbagai upaya, efisiensi tentunya, disiplin dari sisi eksekusi, kita ada tools-tools atau sistem platform digital yang kita upayakan. Digitalisasi juga suatu hal yang dilakukan di PLN. Jadi digitalisasi di procurement, di pembangkitan, bagaimana kita mengendalikan energi primer, bahan bakar, dan juga kita juga tanda petik melakukan konsultasi bersama dengan IPP bagaimana kita mengoptimasikan biaya. Jadi dari sisi pendapatan, dari sisi biaya dan investasi juga kita bangun disiplin bagaimana investasi yang efektif, yang tentunya dapat berdaya guna kepada PLN sehingga tadi setiap spending PLN menjadi lebih baik. Secara spesifik di keuangan, kami juga melakukan yang kita sebut dengan proactive debt management, di mana kita selama 3 tahun terakhir kita sudah melunasi hutang PLN, itu pelunasan dipercepat sebesar 62 triliun. Nah, ini sesuatu yang luar biasa di tengah kondisi COVID. Kita sangat fokus pada bagaimana mengendalikan likuiditas dan kita bisa mempercepat pelunasan utang yang mahal. Sehingga ini membantu kondisi keuangan PLN. Sehingga tadi 3 tahun terakhir ini itu biaya savings dari biaya bunga yang kita lakukan karena proactive debt management ini hampir 10 triliun. Jadi ini efisiensinya dirasakan sekali dan akhirnya alhamdulillah berbuah manis. Selain kerja keras, digitalisasi, dan berbagai program-program yang dilakukan secara sistematis, serta pengelolaan utang yang baik, kita bisa membukukan laba tadi. Oke, bisa membukukan laba, kemudian melakukan pembayaran utang. Berapa persen, Bu, pembayaran utang yang sudah dilakukan? Atau sisa dari utang sekarang ini masih berapa, Ibu? Sekarang sekitar 300-an triliun ya masih ada utang kita. Jadi awalnya sekitar 400 triliun lebih, 430-an triliun. Nah sekarang udah di bawah itu sekitar 310 triliun. Jadi udah lumayan melegakan karena tekanan kepada cash flow untuk pembayaran utang itu menjadi lebih ringan. Dan apalagi di tengah situasi seperti saat ini, suku bunga sudah mulai tinggi dan ini membantu tadi tekanan cash flow dan juga tadi profitabilitas PLN. Baik. Jadi itu yang barangkali secara spesifik ya. Luar biasa ya, bisa membukukan kinerja, efisiensi, sekaligus bisa melakukan pembayaran kewajiban utang. Baik, Ibu menjadi Direktur Keuangan di PLN itu sejak tahun 2019 persisnya tanggal 23 Desember 2019 ya. Tapi Ibu Cynthia bukan orang baru di PLN. Nanti akan kita bahas lebih jauh, kita jeda terlebih dahulu ya. Ya, makasih Mbak Risa. Pemirsa Women's Talk, jangan beranjak dari tempat Anda karena perbincangan spesial ini akan kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Women's Talk, Anda masih bersama kami dan saya juga masih berbincang bersama dengan narasumber inspiratif kita kali ini adalah Ibu Cynthia Rusli yang merupakan Direktur Keuangan dari PT PLN. Ibu Cynthia, kita lanjutkan. Ibu bukan orang baru di PLN. Dari tahun 1993 sudah join, kurang lebih 16 tahun, tapi sempat ke bidang keuangan dan perbankan juga ya Bu ya, sebelum akhirnya ditunjuk dan kembali ke PLN. Boleh diceritakan Bu perjalanannya seperti apa? Jadi perjalanan karirnya saya tahun 1993 masuk ke PLN itu sebagai commissioning engineer. Jadi engineer pada waktu itu penugasan pertama ikut serta menjadi engineer membangun PLTGU, Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Priok, Tanjung Priok. Dari situ, dari proyek pembangkitan saya masuk ke pusat pengendalian beban di transmisi. Jadi semuanya engineer ya. Jadi dari engineering karena saya sarjana elektro. Dan saya bekerja di control center, di Gandul cukup lama dan di berbagai bidang. Jadi di keuangan, di operasi sistem gitu ya, di analisa dan evaluasi dan sebagainya terkait dengan pengoperasian sistem tenaga listrik di Jawa Bali. Kemudian tahun 2006 saya beralih tugas, pindah ke PLN Pusat dan beralih bidang juga dari engineering, dari power system, dari sistem ketenaga listrikan, berpindah ke keuangan. Jadi dari situ pada waktu itu ada
tugas utama adalah memobilisasi pendanaan untuk proyek fast track program 10.000 megawatt tahap 1 dan saya sebagai ketua tim untuk pendanaannya. Dan itu berjalan cukup, dari situ menjadi titik balik saya beralih fungsi dari engineer menjadi financial expert lah dalam tanda petik ya. Dari situ saya tahun 2009 kemudian ditugaskan di Kementerian Keuangan, di BUMN baru di bawah Kementerian Keuangan. Pada waktu itu sudah dibentuk untuk penyediaan penjaminan pemerintah untuk proyek infrastruktur. Oh, itu di luar dari PLN. Jadi PLN, Exim Bank ya? Belum, itu namanya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Okay. Jadi saya jadi dirut di situ selama 8 tahun, itu BUMN di bawah Kementerian Keuangan, karena itu merupakan BUMN yang disebut dengan fiscal instrument ya. Jadi instrumen fiskal pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur segala bidang, bukan hanya tenaga listrik, jadi jalan tol, air, dan lain sebagainya. Udah financial expert lah Bu ya ketika ya, sudah di situ ya? Sudah bidang keuangan ya, Okay. bidang project finance ya terutama. Jadi bagaimana menyiapkan dan mendukung proyek-proyek untuk bisa bankable dengan didukung oleh adanya penjaminan pemerintah. Tapi Ibu sempat melanjutkan studi dulu ke Australia Bu ya? Oh, itu sebelumnya waktu pertama-tama di PLN saya dulu dari UI, Elektro UI. Tapi pada waktu kuliah saya juga double kuliahnya, ngambil sastra Inggris juga. Setelah lulus kemudian nanti saya lanjutkan dengan S2 di Power System pada waktu itu di Australia. Jadi master untuk Power System, kemudian nanti setelahnya saya sambung ke MBA ya di Magister Management, mengambil MBA dari Monash dan dari IGMI. Nah itulah yang karena saya sekolah keuangan beralih ke keuangan. Kemudian tadi kembali ke karir di PT PII, saya jadi dirut selama 8 tahun. Terus tahun 2017 saya diminta untuk menjadi dirut atau direktur eksekutif merangkap ketua dewan direktur di Indonesia Exim Bank atau Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu selama 2 tahun lebih sebelum diminta kembali untuk ke PLN sebagai direktur keuangan. Oke, ada yang berbeda nggak Bu PLN yang dulu dengan yang sekarang? Saya kira banyak ya perbedaannya. Dulu PLN memang waktu saya di PLN karena dari bawah ya mulainya. Pada waktu itu kita memang bicara bagaimana kita punya tanggung jawab besar untuk melistriki Indonesia, dan pada waktu itu memang kondisi kelistrikan masih sangat challenging, banyak biarpet di sana sini. Kemudian terakhir ini kita sekarang bisa lihat bahwa PLN sudah jauh berbeda. Kita sudah melistriki Republik ini hampir 100%, udah 99,67% rasio elektrifikasi, seluruh rumah tangga hampir 100% dilistriki. Kemudian kita juga sudah memiliki pelayanan yang sangat-sangat baik sekali, alhamdulillah ya. Indeks kepuasan pelanggan kita bahkan lebih dari 92%. Kemudian tadi kalau kita bicara pelayanan ya, biarpet atau gangguan-gangguan sudah sangat minim. Respons PLN untuk kalau ada gangguan sangat baik sekali. Dan kita sudah memiliki suatu platform digital juga. Kita sudah punya super apps untuk melayani pelanggan yang kita sebut dengan PLN Mobile. PLN Mobile. PLN Mobile. Nah, PLN Mobile ini sekarang juga cukup fenomenal. Jadi waktu kita pertama masuk di PLN tahun 2019 akhir itu downloadernya cuma sekitar 500.000. Sekarang sudah 39 juta. Ya, bahkan sekarang mungkin hari ini sudah hampir 40 juta downloader dari PLN Mobile. Jadi PLN dulu dengan sekarang karena tantangan zaman juga sudah menjelma menjadi perusahaan yang berbeda. Sekarang kita size-nya sudah sedemikian besar, pegawai kita sekitar 53.000 seluruh Indonesia. Dan ini tidak termasuk tenaga outsourcing ya. Tenaga outsourcing mungkin ada sekitar 130.000. Jadi ini sebuah perusahaan yang luar biasa besar, dan juga tadi semangat kita, amanah kita untuk melistriki seluruh Republik ini, dan juga bagaimana listrik ini betul-betul menjadi jantungnya Indonesia untuk bisa ikut mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, itu disadari sendiri oleh kita sendiri. Nah, di luar itu, selain kita melistriki, saat ini kita juga sedang mendorong bagaimana tadi kebelakangan ini dengan semangat dari Kementerian BUMN, adanya holding subholding untuk mengoptimalkan perusahaan. Nah, kita juga tahun ini sejak Januari sudah melakukan restrukturisasi
kita membentuk 4 subholding dan salah satu subholdingnya itu adalah yang kita sebut dengan beyond kilowatt hour. Jadi kita juga mendorong selain tadi listrik, kita juga akan mencoba meleverage apa yang kita miliki untuk bisa meningkatkan pendapatan di luar pendapatan jualan tenaga listrik. Oke, Ibu masih punya waktu nggak Bu untuk menjalankan hobi, me time dengan segala target-target yang luar biasa tadi, karena mempertahankan itu biasanya lebih sulit ya Ibu ya daripada meraih itu. Apa yang Ibu lakukan biasanya kalau lagi mumet gitu Ibu ya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Dan juga seperti apa sih Bu di PLN ini keterwakilan dari perempuan dalam sistem manajemennya. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa, Women's Talk akan kembali dengan satu segmen terakhir usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami. Oke, kita lanjut lagi Bu Cynthia. Keterwakilan perempuan di manajemen PLN sejauh ini seperti apa Ibu? Alhamdulillah kita sebagai perusahaan yang male dominated ya, karena kita nih engineering company, jadi sekitar hampir 20% dari pegawai PLN yang wanita, dan kita saat ini keterwakilannya di struktural ya, di manajerial itu sekitar hampir 15%, jadi lumayan. Dan lumayan juga lumayan itu juga, di tataran manajerial. Di tataran manajerial, jadi dari 15%. Out of 20% ya, 19% lah secara spesifiknya. Jadi lumayan bagus untuk ukuran company seperti kita, dan ini terus kita tingkatkan, dan dari Pak Dirut, dari direksi kita juga sangat support bagaimana kita akan meningkatkan target keterlibatan para Serikandi PLN di jenjang manajerial ini. Nah, terutama dari Pak Menteri BUMN sendiri ya, sangat-sangat concern terhadap bagaimana keikutsertaan dari para Serikandi di BUMN itu makin terus ditingkatkan, dan bahkan sampai tahun 2024 nanti itu ditargetkan 25% ya. Jadi sesuatu yang luar biasa. Nah, kami di PLN sedang berusaha ke arah sana. Oke, dan saya dengar-dengar Ibu ini adalah Ketua Gugus Tugas Serikandi PLN. Ya. Apa saja Ibu aktivitas dari Ketua Gugus Tugas Serikandi PLN? Jadi gugus tugas Serikandi PLN ini kan dibentuk oleh Dirut ya. Ini sebagai juga upaya kita untuk selaras dengan BUMN yang lain. Jadi seluruh BUMN juga sedang didorong adanya Serikandi BUMN, dan saya sebagai ketua di sini tugasnya adalah bagaimana kita bisa membantu manajemen untuk tadi mencapai target keterlibatan atau keikutsertaan, peningkatan share dari para Serikandi untuk kepemimpinan di BUMN. Yang kedua juga kita di dalam tugas gugus tugas Serikandi ini kami membangun ada 4 pilar ya program-programnya. Jadi pilar untuk tadi meningkatkan karakter dari para Serikandi PLN, kita sebutnya dengan BACT ya, anggun, cerdas, dan tangguh. Jadi para Serikandi PLN ini bukan hanya sebagai pekerja wanita yang biasa, tetapi kita juga punya karakter yang anggun dan juga cerdas serta tangguh di dalam bekerja ya, baik di dalam perusahaan maupun tentu saja di dalam kehidupan yang di keluarga ya. Kemudian yang kedua kita juga punya pilar untuk policy advocacy. Kemudian kita juga punya pilar untuk bagaimana social contribution kepada internal stakeholders maupun external stakeholders. Dan yang keempat kita punya pilar capacity building. Jadi bagaimana kita juga di dalam kepengurusan Serikandi PLN ini juga saling mengencourage para Serikandi PLN ini punya pelatihan-pelatihan yang juga meningkatkan kapasitasnya. Nah, alhamdulillah ini program-programnya sangat baik, dan kita sangat ingin membangun bahwa seluruh Serikandi PLN ini menjadi Serikandi-Serikandi yang dapat dibanggakan, juga berkontribusi memberikan peran yang sangat baik bagi kinerja perusahaan, dan yang tak kalah pentingnya adalah tentu saja membangun future leaders, future women leaders di PLN untuk bisa menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan ini. Seorang wanita agar tidak mumet ya Ibu ya, atau dalam rutinitas yang itu-itu aja dengan angka-angka, Ibu biasanya hobinya apa? Atau me time-nya tuh dengan melakukan aktivitas apa? Saya hobinya lumayan banyak juga ya. Yang paling sering. Jadi saya di akhir pekan saya melukis, saya juga suka pottery. Apa aja dicoba ya. Jadi saya suka desain interior. Jadi saya juga di rumah ada
galeri kecil-kecilan, ada butik kecil-kecilan yang banyak sekali karya-karya seninya gitu. Jadi saya juga punya banyak pembatik gitu. Jadi saya suka desain lah. Pada dasarnya sebenarnya intinya barangkali saya orang yang suka deliverables. Jadi suka ada real tangible result, dan di dalam keseharian tadi, di dalam me time ataupun di luar pekerjaan, saya senang melihat ada sesuatu yang sifatnya indah dan itu di hasil kreasi dari kita sendiri ya. Dan terutama saya juga menjahit, saya juga kerjakan macam-macam lah yang tadi membuat kita juga happy ya. Oke, sebagai bagian dari healing gitu. Jangan Ibu kalau nggak jadi waktu itu S1-nya adalah elektro, Ibu malah mungkin desain ya Bu ya? Bisa jadi, kayaknya saya memang. Tapi itu kan dua hal yang sangat berbeda Ibu. Tapi itu mungkin menjadi penyemangat ya, karena kita keep on berkreasi, hal yang sama juga, mindset yang sama juga kita lakukan di kantor ya. Jadi kan di kantor juga kita create system, kita menciptakan suatu legacy itu sama saja. Kita creating art object sama kita creating sesuatu di kantor, sistem apa yang kita ingin bangun, policy apa yang kita ingin bangun, itu yang selalu saya minta ke teman-teman di tim saya, bagaimana dalam bekerja itu tadi apa yang kita ingin capai dan apa yang ingin kita tinggalkan sebagai bagian dari legacy. Nah itu yang barangkali mindset yang harus kita lakukan. Jadi mau bekerja di rumah atau mau yang tadi yang non office matters itu juga sama. Jadi spirit atau mindset kita akan harusnya selalu sama ya. Terakhir Ibu, apa yang ingin disampaikan untuk para pemirsa Women's Talk yang ada di rumah, kiat-kiat sukses mungkin dan target dari PLN sendiri di tahun 2023 ini? Ya, untuk PLN sendiri di tahun 2023 ini tentu saja di tengah tantangan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang yang masih juga belum terlalu stabil ya. Nah kita memang tentu saja satu, secara profitability kita ingin lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun kemarin kita dapat 14,4, harusnya lebih tinggi. Yang kedua, kita selain bisa menjaga pertumbuhan, yang kedua kita saat ini tentu saja PLN Kak Prisi sudah dengar juga barangkali ya, ada istilah energi transisi atau transisi energi. Nah ini PLN menjadi kunci bagaimana kita bisa melakukan suatu transisi energi untuk memitigasi climate change ini ya. Susah nggak itu Ibu? Itu sesuatu yang penuh tantangan pasti, karena tantangan ini utamanya apa? biaya? Ya biaya, kita memerlukan biaya yang cukup besar, kita juga memerlukan dukungan policy, kebijakan dari pemerintah, dan juga dukungan dari community global ya, karena ini sesuatu upaya yang akan dilakukan oleh PLN, dalam hal ini juga secara spesifik Indonesia, bagaimana kita bisa memitigasi carbon emission ke depan. Nah ini sudah kita persiapkan di PLN, ini menjadi tantangan tersendiri bagaimana PLN juga siap mendorong dan melaksanakan roadmap dari transisi energi yang sudah kita develop. Penggunaan batu bara sejauh ini di PLN berapa persen Bu? 60% lebih. Nah ini yang menjadi tantangan kita, tantangan utama tadi pertanyaannya, jadi sekitar 63% ini harus kita turunkan. Kita sudah punya roadmap by 2060, tahun 2060 ini harus zero carbon. Pelan-pelan ya Bu ya? Ya pelan-pelan, dan ini ada berbagai inisiatif-inisiatif yang sudah disiapkan, dan ini yang sedang kita siapkan. Jadi ada rencana kerja, ada execution plan, dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah menyiapkan tadi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan. Oke, dan untuk para wanita dimanapun berada, jangan, kalau yang saya dapat ya dari Ibu Cynthia, jangan mengkotak-kotakan diri kita pada satu hal, ya, bahwa kita semua juga bisa asal ada kemauan untuk belajar. Ya, betul. Jadi barangkali tadi kata kuncinya di sini yang disebut dengan limiting beliefs ya. Jadi tadi seperti saya, kalau saya dari engineering pindah ke keuangan, itu jangan dilihat, wah ini seperti apa, stres gitu ya. Jadi ini kita menghilangkan yang namanya limiting beliefs. Jadi kita tidak bisa melimit diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa. Jadi sebagai wanita mungkin seluruh Sri Kandi yang ikut menyaksikan Women's Talk ini, get rid of limiting beliefs-nya. Jadi kita harus punya belief bahwa kita bisa melakukan. Kita bisa, orang lain bisa, tentu kita bisa. Jadi tinggal kita bagaimana upayanya dan semangatnya untuk bisa menyesuaikan diri dan meng-capture ilmunya itu. Saya yakin Ibu dari melukis, kemudian poultry, kemudian juga sekarang mau belajar jahit, saya yakin Ibu bisa. Terima kasih banyak Ibu untuk sharing-sharingnya. Sukses selalu untuk PLN, kemudian juga sukses selalu untuk Ibu Cynthia dan tim. Terima kasih sudah join bersama kami. Sampai berjumpa kembali. Baik, makasih Mbak Prisa, makasih semuanya.
Demikian pemirsa Women's Talk untuk edisi kali ini, semoga bisa menjadi referensi ataupun sumber informasi dan inspirasi untuk Anda. Akhir kata saya Prisa Sembodatu, sampai berjumpa kembali. Bye-bye.